Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Huwaladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini Ibu mendapatkan amanat untuk menyampaikan materi tausiah di setiap hari Selasa. Moga-moga materi yang nanti akan disampaikan bermanfaat untuk kita semua. Sholawat beserta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada idola kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepada Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, Dewan Komite yang saya hormati, Ibu Bapak Guru, dan anak-anakku sekalian yang Ibu banggakan. Perkenankanlah pada kali ini Ibu menyampaikan materi tausiah tentang adab menuntut ilmu. Adab menurut bahasa adalah kesopanan, kehalusan, sopan santun, kebaikan budi pekerti, tata krama, moral, akhlak, atau nilai-nilai yang dianggap baik oleh masyarakat. Kita semua adalah penuntut ilmu. Wajib hukumnya mengetahui adab menuntut ilmu sebelum menuntut ilmu itu sendiri. Dikisahkan oleh Abdurrahman bin Al-Qasim, salah satu murid Imam Malik, ia bercerita, "Aku mengabdi kepada Imam Malik selama 20 tahun. 2 tahun diantaranya untuk mempelajari ilmu dan 18 tahun untuk mempelajari adab." Terbayang waktu yang ia gunakan untuk mempelajari adab jauh lebih lama dari menuntut ilmunya sendiri. Hal ini menandakan kepada kita bahwa adab menuntut ilmu ini adalah lebih utama, wajib dipelajari sebelum proses menuntut ilmu itu sendiri. Dalam kesempatan kali ini, Ibu sampaikan 9 adab dalam menuntut ilmu. Yang pertama, ikhlas karena Allah. Jangan sampai menuntut ilmu karena ingin gelar, karena ingin ijazah, karena ingin dipuji orang, atau karena ingin mendapatkan kedudukan yang tinggi. Luruskan niat kita untuk mencari ilmu adalah ikhlas karena Allah. Yang kedua, adab mencari ilmu adalah berniat ilmu yang dipelajari untuk diamalkan. Ilmu yang kita pelajari bukan hanya untuk dihafal, bukan hanya untuk mendapatkan nilai yang tinggi saat ulangan, tapi ilmu yang kita pelajari diniatkan untuk diamalkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengingatkan orang-orang berilmu yang pandai menasehati tapi tak mengamalkan ilmunya. Di Quran surat As-Saff ayat 2 sampai 3. Ibu bacakan ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Adab yang ketiga adalah sabar.
Penuntut ilmu harus memiliki kesabaran dan keberanian untuk menghadapi segala macam kesulitan yang akan ditemuinya selama menuntut ilmu. Tidaklah mudah proses menuntut ilmu, akan menemui tantangan, hambatan, rintangan dalam proses menuntut ilmu. Nah, untuk mengatasinya kita harus punya sikap sabar agar proses menuntut ilmu menjadi berkah. Yang keempat, adabnya adalah muraqabah atau merasa dalam pengawasan Allah. Jika memiliki sikap muraqabah, para penuntut ilmu tidak akan berani melakukan hal yang menyimpang seperti mencontek, memalsukan nilai, memalsukan tanda tangan, berbohong kepada guru, karena merasa dirinya diawasi oleh Allah. Adab yang kelima adalah muhasabah atau introspeksi diri. Para penuntut ilmu wajib bermuhasabah. Muhasabah dilakukan sebelum beramal, yaitu ketika amal akan dilakukan, luruskan niat karena Allah. Dan muhasabah sesudah amal dilakukan. Apa yang harus dimuhasabahkan setelah amal dilakukan? Kita introspeksi diri, apakah amal yang kita lakukan itu ada unsur riya, ada unsur ujub, ada unsur ingin dipuji orang? Maka kita harus kembali muhasabah saat seperti sebelum ilmu itu diamalkan, sehingga niat kita tetap lurus, ikhlas karena Allah ketika mengamalkan ilmu. Adab yang keenam adalah mengatur waktu sebaik mungkin. Tidak ada waktu yang terbuang sia-sia. Dalam proses menuntut ilmu kita pasti ada tugas, ada PR. Nah, maka perlu keterampilan kita untuk memanage waktu agar tugas-tugas yang menjadi kewajiban kita bisa diselesaikan sesuai waktunya, tepat waktu, sehingga tugas tidak menumpuk yang akhirnya membuat kita menjadi stres. Adab yang ketujuh adalah pandai memilih teman. Teman yang baik adalah teman yang mendongkrak semangat kita dalam menuntut ilmu. Pastikan teman-teman kita memberikan semangat kepada kita agar kita semangat menuntut ilmu. Bukan teman-teman yang malah melemahkan atau mematikan semangat kita menuntut ilmu. Jika ada teman yang seperti itu, lebih baik hindari. Pilih teman-teman yang memberikan pengaruh baik kepada kita, utamanya dalam proses menuntut ilmu. Adab yang kedelapan adalah usahakan kuasai ilmu yang dipelajari sampai kita memiliki skill atau kemampuan atau kecakapan hidup dari ilmu yang kita pelajari. Jadi, ilmu yang kita pelajari bukan hanya untuk dihafal, tapi kita tidak memiliki keterampilan untuk mengamalkannya. Misalnya, kita belajar tentang sholat, tapi kita tidak pernah atau tidak bisa mengamalkan sholat, maka ilmunya belum dia kuasai karena hanya sebatas pengetahuan saja. Adab yang terakhir atau yang kesembilan adalah memilih guru yang benar. Belajarlah dari guru yang baik akhlaknya dan lurus akidahnya. Tidak belajar pada dukun, paranormal, orang-orang yang akidahnya masih dipertanyakan. Kami juga sebagai guru berusaha memberikan suri toladan yang baik kepada siswa. Namun guru juga manusia biasa yang apabila melakukan kesalahan dan dosa jangan ditiru. Dan maafkanlah jika guru melakukan kesalahan. Sama halnya seperti kami juga terhadap siswa. Apabila siswa melakukan kesalahan, kami pun memaafkan. Kita saling memaafkan dalam proses menuntut ilmu. Karena hati yang saling membenci tidak akan melahirkan kebaikan. Demikianlah adab menuntut ilmu yang bisa Ibu sampaikan. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat
khususnya juga menjadi pengingat bagi ibu dan umumnya juga bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kesalahan. Jika ada salah-salah kata itu semata-mata karena kekurangan ibu, dan apabila ada benarnya itu semata-mata dari Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.